Kita awali informasi hari ini dari rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Pesisir Barat Lampung yang diwarnai kericuhan. Sejumlah massa dari luar gedung memaksa masuk dan bertindak anarkis. Diduga tidak terima dengan hasil perhitungan pilkada, sejumlah massa di Lampung menghadang 2 mobil minibus yang di dalamnya terdapat anggota komisioner KPU. Kericuhan ini terjadi di lorong gedung serbaguna Selalau. Massa mengamuk dan melempari gedung dengan batu. Polisi sempat memberikan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau massa yang mengamuk. Massa menuntut diadakan pemungutan suara ulang khusus Kecamatan Bangkunat yang dinilai terdapat kecurangan. Hingga kini pihak Komisi Pemilihan Umum Pesisir Barat belum bisa dimintai keterangan terkait kericuhan yang terjadi. Dari Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Kepergok saat membobol mesin ATM di minimarket, seorang pemuda babak belur dihakimi warga di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa siang. Pemuda tersebut langsung diamankan polisi dan TNI dari amukan massa. Seorang warga babak belur dihajar warga saat kepergok tengah membobol mesin ATM di sebuah minimarket di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten. Meski sudah diamankan polisi dan TNI yang tiba di lokasi kejadian, namun warga yang geram dengan aksi pelaku terus mencoba melayangkan bogem mentah ke arah pelaku. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Cisoka untuk menjalani pemeriksaan. Modus yang digunakan pelaku dengan cara melakukan penarikan tunai di mesin ATM. Saat mesin ATM akan mengeluarkan uang, pelaku kemudian mencabut listrik mesin ATM. Uang yang tersangkut di mulut mesin ATM setelah aliran listrik mati. Kemudian pelaku mengambil uang dengan menggunakan penjepit. Hal ini dilakukan agar saldo di ATM milik pelaku tidak berkurang. Dia mengambil uang tunai, menarik tunai di ATM itu. Setelah memasukkan PIN, mengetik jumlah uang yang akan diambil, dia mengambil di TKP terakhir 1.250.000. Saat mesin berproses menghitung untuk mengeluarkan uang, disitulah teman yang kedua, saudara B, yang ikut di dalam lokasi ATM itu berpura-pura ikut ngantri sambil mengawasi nasabah yang lain. Dia mencabut, saudara B ini mencabut saklar mesin ATM itu sehingga mesin ATM itu mati. Setelah mengamankan uang 3 juta rupiah, polisi juga mengamankan kartu ATM dan sebuah pinset penjepit yang digunakan pelaku untuk menarik uang yang tersangkut di mulut mesin ATM. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Bagi orang tua, berhati-hatilah saat anak Anda sedang bermain di luar rumah. Karena seorang anak perempuan yang masih berusia 4 tahun di Bandung mengalami dugaan percobaan penculikan oleh orang yang tidak dikenal. Beruntungnya, korban dapat melawan dan berlari ke dalam rumah. Aksi percobaan penculikan terekam kamera CCTV. Terlihat seorang pria datang menghampiri sejumlah anak yang tengah bermain di luar rumah di kawasan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anak perempuan yang masih berumur 4 tahun tersebut hendak dibawa oleh terduga pelaku. Namun anak tersebut meronta dan menggigit tangan terduga pelaku dan lari ke dalam rumah. Tak cukup di situ saja, terduga pelaku membuka baju dan menunggu korban yang sudah masuk ke dalam rumah. Setelah anaknya bercerita dan melihat rekaman kamera CCTV, orang tua korban pun melaporkan kasus ini ke Polsek Marga Asih. Udah Dede udah digendong-gendong, katanya mau dibawa pergi, udah aja omnya sama Dede dicakarin mukanya sambil digigit tangannya, katanya gitu. Terus dibantu temannya juga, temannya nginjek kakinya si orang itu gitu. Jadi berontak Bu ya korban? Berontak, jadi ada perlawanan gitu dari Dede. Petugas langsung olah tempat kejadian perkara dengan melihat CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dugaan peristiwa percobaan penculikan terhadap anaknya yang masih berumur 4 tahun. Kejadiannya adalah hari Minggu sekitar jam 15 setelah sholat asar. Anak sedang bermain di halaman rumahnya dengan 2 teman lainnya.
datang seorang laki-laki di sana langsung mencoba untuk menggendong anak tersebut, tetapi alhamdulillah anak berontak sehingga bisa masuk kembali ke rumah. Ketika di rumah, beberapa menit kemudian si anak keluar lagi dengan maksud untuk bermain kembali. Hingga kini polisi tengah mengejar terduga pelaku berdasarkan rekaman kamera CCTV rumah korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang disertai mutilasi yang dilakukan oleh manusia silver di Bekasi, Jawa Barat. Agenda rekonstruksi akan dilakukan di TKP tempat pembunuhan serta tempat pembuangan jasad korban. Dari hasil pemeriksaan kepada pelaku, remaja di bawah umur tersebut mengaku nekat membunuh hingga memutilasi korban akibat dendam dan sakit hati lantaran telah berulang kali dipaksa berhubungan badan sesama jenis. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup. Ya, rekonstruksi hari ini akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk mengetahui bagaimana kronologis dari pembunuhan tersebut. Kita akan mengupdate bagaimana kabar terbaru langsung dari lokasi. Betul sekali, di lokasi di Polda Metro Jaya saat ini sudah ada rekan kami di sana yaitu Nadia Valerie. Selamat siang Nadia Valerie, apakah sudah dimulai rekonstruksi terhadap pembunuhan manusia silver? Ya, Bernadetta, Wilson, dan juga pemirsa, untuk giat rekonstruksi rencananya baru akan dimulai pada pukul 11 siang ini, yang mana rekonstruksi akan diawali dari kegiatan apel bersama di halaman Resmo Polda Metro Jaya dan kemudian langsung berangkat ke TKP asli, yakni di TKP rumah kontrakan dari pelaku, yakni di Tambun, Bekasi, Jawa Barat, dan juga di tempat pembuangan jenazah, yakni di sekitar Kali BSK Kayuringin, Bekasi Selatan. Adapun dalam kasus ini, tadi berdasarkan keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Umum bahwa memang dikarenakan untuk tersangka yang masih berusia di bawah tahun, yakni masih berusia 17 tahun, maka untuk giat rekonstruksi hari ini pelaku berinisial A ini tidak akan dihadirkan karena tidak diperbolehkan untuk ditampilkan kepada publik dan rencananya akan dilakukan oleh pemeran pengganti pada giat rekonstruksi nantinya. Dalam kasus ini, Deta dan juga Wilson, memang sebelumnya berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa untuk pelaku ini mengaku motif melakukan pembunuhan dan juga mutilasi dikarenakan merasa dendam kepada korban berinisial DS yang kerap kali memaksa untuk berhubungan badan sesama jenis. Untuk A dan DS ini diketahui sudah mengenal satu sama lain sejak Juni 2020 lalu, dan hingga dilakukannya pembunuhan pada 6 Desember lalu diketahui bahwa korban dan pelaku ini sudah berhubungan badan selama lebih dari 50 kali. Dan pada saat berhubungan badan ini memang awalnya untuk A diiming-imingi sejumlah uang yakni sebesar Rp100.000. Namun setelah beberapa kali berhubungan badan, DS kemudian tidak menepati janji dan tidak membayarkan uang tersebut. Bahkan kerap kali A juga mendapatkan ancaman dan juga perlakuan kasar saat mencoba untuk menolak permintaan dari korban. Dan untuk ancaman yang diberikan kepada pelaku ini memang dijerat pasal berlapis, yakni pasal 338 KUHP dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Namun A juga dijerat pasal terkait dengan pencurian, yakni pada pasal 365 KUHP, dikarenakan memang setelah melakukan pembunuhan, A juga diketahui mengambil kendaraan bermotor korban dan juga menjualnya untuk digunakan sebagai biaya hidup sehari-hari hingga diringkus polisi pada Rabu 9 Desember dini hari. Dan untuk giat rekonstruksi ini rencananya akan berlangsung nantinya setelah apel ini akan langsung berangkat ke Bekasi, Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Kita akan tunggu bagaimana update terbaru dari kasus ini. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mengaku tidak punya uang untuk membayar ambulans, seorang ayah membawa jasad bayinya menggunakan sepeda motor dari rumah sakit menuju ke pemakaman Jalan Cilikriwut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Viral, seorang ayah di Palangkaraya membawa jenazah anaknya dari rumah sakit ke pemakaman menggunakan sepeda motor. Aksinya ini dilakukan karena tidak memiliki uang untuk membayar ambulans. Dalam video berdurasi 26 detik terlihat seorang laki-laki dibonceng sambil menggendong jenazah bayi menggunakan kain. Terungkap laki-laki tersebut bernama Asmudin, warga asal Desa Pujon, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Iya, sempat ditawarin pakai ambulan. Siapa yang nawarin, Mbak? Mereka yang di rumah sakit. Tapi kami nggak punya duit, paksa kami pakai motor aja. Gitu. Memilih pakai motor aja. Iya, pakai motor aja. gitu. Kan pakai ambulan kan mahal sedikit. Berapa lama anak Bapak dirawat? 2 hari. 2 hari. Di sini, Penyakit di apa? sini 2 hari. Penyakit apa, Pak? Katanya sesak napas, ada infeksi di dalam perutnya. Sementara pihak RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya yang dikonfirmasi mengaku telah menawarkan fasilitas mobil ambulans untuk membawa jenazah bayi, namun pihak keluarga menolak. Kalau kami tadi sudah menanyakan kepada staf, ternyata memang sudah ditawarkan untuk fasilitasi dari ambulan, ya. Namun keluarga menolak. Nah, di situ masalahnya. Bukan kami mengabaikan untuk pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Apabila nanti memerlukan bantuan, tolong sampaikan saja. Tapi kami akan meminta disiapkan surat keterangan tidak mampu setelah pemakaman. Nanti akan dibantu oleh rumah sakit. Asmudin dan istrinya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepadanya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Tidak punya uang untuk membayar ambulans, seorang ayah membawa jasad bayinya menggunakan sepeda motor menuju ke pemakaman. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah bergabung dengan Dr. Rika Brilianti, Kepala Instalasi Ruang Jenazah RSUD Doris Silvanus. Selamat siang, Dr. Rika. Selamat siang, Mas. Baik, dokter, apa alasan dari pihak keluarga sehingga tidak mau ketika ditawarkan ambulans untuk mengangkut jasad bayi? Saya secara pastinya memang tidak langsung bertemu dengan keluarga anak bayi tersebut. Namun berdasarkan dari cerita petugas kami yang bertugas saat itu di pagi hari, saat ditawarkan mereka memilih untuk naik sepeda motor. Baik, jadi tidak ada alasan karena dari pihak keluarga tidak memiliki uang ya Ibu ya? Betul. Oke, tapi kalau dari pihak rumah sakit sendiri, apakah ada fasilitas ambulans gratis mungkin bagi keluarga jenazah yang tidak mampu? Kalau yang namanya khusus ambulans gratis itu belum ada. Namun kami memiliki kebijakan di mana bagi warga Kota Palangkaraya atau warga dari Kalimantan Tengah, apabila yang tidak memiliki kemampuan finansial, benar-benar nggak punya uang, itu akan dibantu. Dibantu ini dalam arti apakah digratiskan atau mungkin pengurangan biaya ambulan? Digratiskan ya Ibu ya? Iya. Tapi kalau untuk ambulan sendiri sebenarnya untuk warga bisa membawa ambulan dengan isi jenazah ataupun orang sakit, biayanya berapa Ibu? Tergantung jaraknya, Mas. Kalau di Jakarta kan memang kita deket ya. Karena saya juga tinggal di Jakarta, saya tahu persis seperti apa Jakarta. Nah, kalau untuk daerah kabupaten di Kalimantan Tengah itu, jarak terdekat itu adalah 1 jam. Belum masuk wilayah desanya lagi. Nah, tergantung jarak, sehingga itu akan menentukan ongkos dari pembiayaannya. Baik. Kejadian seorang ayah membawa jasad bayi menggunakan sepeda motor ini menjadi viral. Apakah ada imbauan ataupun teguran dari pemerintah kepada Rumah Sakit Doris Silvanus, Bu? Sementara ini saya belum mendapat informasi dari Bu Direktur. Cuma pembicaraan yang kemarin viral itu membuat saya merasa harus segera mengklarifikasikan. Karena ini menyangkut nama baik rumah sakit kami. Sudah berkoordinasi juga mungkin dengan pihak keluarga? Kalau pihak keluarga itu bagian humas yang mengkoordinasikan, bukan kami. Baik, kalau untuk bayi sendiri sebenarnya meninggal karena apa Ibu? Dan sudah berapa lama dirawat di rumah sakit? Bayi itu lahir di rumah sakit kami, terus karena sebab apa yang menangani kan bagian kebidanan. Terus pada tanggal 14 Desember yang lalu, pada jam 23.30, bayi itu dinyatakan meninggal. Terus masuk ke ruangan Kamboja atau ruang pemulasaran jenazah kami. Nah, di situ ditanyakan sama petugasnya, bayi ini mau dilayani apa? Gitu loh. Sambil menunggu untuk diberangkatkan besok paginya, kami simpan dalam kulkas jenazah. Baik, terima kasih atas informasinya Dr. Rika. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.
Pemirsa, 3 jenis bantuan sosial dari pemerintah akan berlanjut hingga 2021 mendatang. Selengkapnya usai jeda.